Halo, selamat datang kembali. Sudah lama saya tidak membuat video AS400. Ya, maaf karena memang saya sedang sangat sibuk ya belakangan ini. Baiklah, di video kali ini saya coba akan jelaskan mengenai penggunaan database reference. Apakah itu database reference? Jadi, suatu database yang dijadikan acuan oleh database atau file yang lainnya. Jadi misalkan kita mempunyai suatu file, kita ingin menjaga informasi di file itu konsisten dengan file-file lainnya, maka kita perlu suatu database reference. Jadi semacam template dari suatu database. Jadi ini di situ ada misalkan jenis kolomnya, kolom customer code, maka dia mempunyai panjangnya itu 10 karakter misalkan. Nah, dengan menggunakan reference database itu, file-file yang lain bisa standar penggunaan kolom yang sama atau yang jenisnya. Jadi misalkan file A dia ada field atau ada kolom customer, maka dia dengan menggunakan reference database panjangnya akan sama dengan data atau file lainnya ya di tempat file yang lain. Oke, langsung saja saya coba jelaskan ya. Jadi sebelumnya di pertemuan sebelumnya kita sudah membuat program RPGLake choose R4 ini ya. Jadi choose R4 ini kalau kita call, ingat saya untuk menghapus customer ya. Di sini ada kode customer. Nah, ini kita akan menggunakan database reference supaya display file ini juga mempunyai format data atau kode customer yang sama dengan database reference-nya. Kita buatkan QDDS src, QDDS src. Jadi saya sudah buatkan refp ini, file refp. Ini adalah file yang jadi master reference, yang mana nanti file-file lainnya, misalkan kayak tadi, display file akan mendapatkan informasi, customer itu panjangnya adalah 10 karakter misalkan. Atau mungkin file yang lainnya, file master customer juga akan merefer ke sini untuk mendapatkan nilai atau panjang variabel yang sama untuk tipe atau kolom customer atau customer code. Kalau kita query atau kita update data, upd dta refp, ini isinya kosong ya sebenarnya, jadi ini memang disarankan tidak usah diisi. Ini saya hanya sebagai kayak macam template saja. Kemudian kita kembali ke file yang tadi kita akan refer ke sini. Misalkan kita punya file choosep ya, ini yang dipakai di program choose R4. Nah, untuk menggunakan database reference ini kita perlu gunakan keyword di function ya, di kolom function ini. Gunakan keyword ref diikuti dengan nama database atau file reference-nya. Di sini refp ya. Baru di sini untuk statusnya kita akan menggunakan refer ke refp. Saya buka dua source ya. Ini akan kita refer. Di sini status menggunakan rStatus. Kita kasih R. Kemudian kita gunakan keyword ref FLD atau reference field. Dia merefer ke field yang di file lainnya itu ya, rStatus di file refp. Sorry, salah ketikannya nih. Kalau
Kalau mau masih bingung pakai F1 ya. Saya kok jadi lupa tahu ya. Benar kan namanya ref FLD kan? Ref build. Oke. Salah ketik kan ref FLD. Oke. Kemudian kita kasih atau kita satu dulu ya. Kemudian berikutnya yang customer juga sama. Kita gunakan reference. Kemudian ref build-nya FLD, typo lagi Mar. Ini kode customer tadi kita gunakan rchoose-t, fp, udah 2 aja ini. Kalau kita compile, ini karena dia punya logical file-nya, yaitu logical choose lf ini. Logicalnya harus kita hapus dulu sebelum kita mengcompile physical file-nya. Kita hapus choose lf1, kita 4, hapus. Baru kita compile choose p-nya 14. Kemudian kita coba kita query dulu ya, atau kita update datanya. Choose pf. Nah di sini labelnya atau judul kolomnya masih rstatus nih, jadi agak rancu dengan nama file atau nama fieldnya ya, atau mungkin kurang informatif. Di sini kita bisa juga gunakan kolom heading ya, di sini keyword col heading, col HDG. Kita tambahkan di sini col heading, namanya status misalkan ya, status. Kemudian ini kita copy namanya kode customer atau nomor customer. Oke, terus kita compile lagi, kemudian hasilnya seperti apa. Nah, ini ada judul kolomnya atau labelnya sesuai yang kita gunakan col HDG tadi, atau kalau kita query itu menjadi judul kolom. Terus pf. Nah ini dia. Nah status, kemudian no customer. Oke, logical file-nya jangan lupa kita compile lagi. Udah, jadi kita sudah menggunakan reference field ke choose pf ini, ke refp ya. Nah, kita juga bisa menggunakan reference database ke display file. Jadi nggak cuma di physical file. Sama, kita gunakan keyword ref juga, 4 ya. Di functionnya kita gunakan ref dan nama file reference-nya. Lalu di field-nya, di customer code ini ya dia. Jadi kita gunakan ref-nya, kita aktifkan flag-nya R. Kemudian length-nya kita nggak perlu lagi karena akan menggunakan length di ref field tadi ya. Ref field-nya adalah apa tadi? Rchoose kalau nggak salah. Rchoose, kemudian refp. Coba cek deh, saya takut salah. Rchoose-t. Rchoose-t ya. Tadi oh ya udah benar, Rchoose-t. Oke, kita copy ke field yang bawahnya, yang customer code atau kode customer. Ini kita remark aja atau dihapus kalau emang udah confirm. Kemudian sama ini kita remark masih bintang, dan ini jangan lupa tipenya adalah O, output. Lalu ini juga ada lagi, kita remark kita ganti I sebagai input.
copy lagi, itu lagi nih, sebagai O. Sudah rasanya sih, udah. Oke, jadi kita sudah menggunakan keyword refill ya, atau kita juga menggunakan juga dengan SDA atau Screen Design Aid. Tadi yang saya ubah di detail 1, contohnya satu aja nih. Kita tekan F4, kita cari nama fieldnya di sini. Kode choose ini udah kelihatan refnya ada flag Y-nya ya. Artinya menggunakan database reference. Kalau kita kasih 1, select, kemudian kita database reference yang kita aktifkan, kita yes. Nah ini kelihatan. Jadi dengan menggunakan di CU atau Source Entry Utility atau dengan decoding, kita menggunakan SDA untuk mendefine database reference-nya. Oke, kita keluar. Jadi kalau kita compile, ini keluar. Oke, kita compile. Lalu kita gunakan lagi di programnya. RPG ini nggak berubah sama sekali ya. Ya udah, kita tinggal call aja programnya, sudah sesuai. Jadi menggunakan format dari database reference tadi. Di F3 untuk keluar. Ya, jadi kita sudah menyelesaikan bagaimana cara menggunakan database reference ya, sehingga kita bisa menggunakan penamaan yang standar, maksudnya kolom format yang standar, sehingga integritas datanya terjaga antara satu file dengan lainnya. Ya, sampai di sini dulu video kali ini mengenai database reference. Nanti akan saya coba lanjutkan di video-video berikutnya. Terima kasih.